lagi. Kita akan live streaming kolaborasi. Saya ada tamu yang akan saya undang untuk ngobrol. Ingat gak lagu apa ini? Rekan kita ya, oke Mbak Jamila, silahkan masuk. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Baik, teman-teman, kita akan mulai live streaming kolaborasi. Emang ini di jam gila ya. Namanya orang mau sukses itu memang gila. Di Saudi jam berapa sekarang? Udah jam berapa ya? Ada jam 2 lebih, Pak. Jam 2 lebih. Di Indonesia jam 6 pagi. Ya. Jadi saya ajari teman-teman untuk abnormal. Ya. Kita lakukan apa yang orang lain tidak mau kita lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan agar nanti kita bisa mendapatkan kehidupan seperti orang lain tak bisa dapatkan. Oke. Di saat jam 2 malam Saudi semuanya pada betul. Tapi hari ini di jam 2 Saudi atau di jam 6 pagi ya, jam 6 pagi di Indonesia juga masih. Tapi kita kayak orang gila. Saya aja pakai jas. Gimana, udah glowing belum? Udah glowing belum Mbak Jamila saya? Ini loh. Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Aduh. Pakai Celestiana loh. Jadi udah glowing kepengen. banget. Hari ini udah komplit saya hari ini. Oh, semuanya nih kayak di video itu loh. Kayak di video kan gini tuh videonya. Kayak gini ya videonya ya. Udah. Semoga glowing. Baik Mbak Jamila, pagi hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Jamila tentang dirimu dan tentang usaha ini. Ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, posisi di mana Mbak Jamila? Saya sekarang posisi lagi di Mekah, Pak. Di Mekah, baik. Kok lagi di Mekah? Biasanya di mana? Saya di Damam. Di Damam. Berapa jam? Damam. Berapa jam dari Mekah? Kemarin, soalnya kemarin pesawat 2 jam, Pak. Pesawat aja 2 jam? Betul. Itu seperti dari Jogja ke Bali itu. Jauh sekali itu. Jadi itu kalau jalan darat bisa 20 jaman itu. Luar biasa jauh. Oke. Kenapa kok biasanya ada di Damam, kok sekarang di Mekah? Kenapa tuh? Karena kemarin kan Idul Fitri nggak ke sini gitu. Biasanya kan setahun sekali katanya ke rumah ibunya. Kemarin Idul Fitri nggak ke sini gitu. Jadi karena sekarang kan ada gitu ya, new normal kan dibuka itu, jadi ke sini gitu. Saya aja, ibu saya rumahnya cuma 15 menit naik mobil aja baru ketemu kemarin 3 bulan, setelah 3 bulan.
beberapa orang bertanya, yang sekarang mungkin ikut live streaming, ini kayak orang gila. Jam 2 Saudi, atau jam 6 Indonesia, jam 2 malam Saudi, atau jam 6 pagi Indonesia, atau jam 7 pagi di Asia, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura. Tapi saya tadi ngobrol sama Mbak Jamila. Biasanya kan memang kebudayaan atau kebiasaan kalau para majikan di Timur Tengah itu rada berbeda. Bukan rada berbeda lagi, berbeda sekali dengan kebiasaan para majikan di Asia. Kalau teman-teman di Asia itu rata-rata ya majikannya memang jam 10 malam tidur. Rata-rata. Jam 10, jam 11 malam aktivitas sudah nggak ada deh. Aktivitasnya udah nggak ada. Gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, terutama Saudi itu berbeda kan. Biasanya majikan itu aktivitasnya seperti apa, Mbak Jamila? Kalau malam. Itulah sebabnya kenapa saya ngajak live streaming jam 2 malam Saudi. Ya. Aktivitasnya seperti apa? Kalau kebanyakan, tidak semuanya ya, tapi rata-rata kalau di Timur Tengah kayak apa kebiasaannya? Biasanya sih ya, memang majikan saya juga sekarang belum pada tidur, Pak. Cuman tadi saya juga biasanya jam segini. Nah, biasanya kan saya jam segini belum tidur, cuman nggak tahu hari ini saya lumayan drop ya. Gitu, jadi saya, iya, gitu. Jadi saya minta istirahat lebih awal tadi. Biasanya juga Mbak Jamila sendiri kalau jam 2 malam Saudi juga belum tidur. Soalnya saya itu kalau ngobrol sama rekan-rekan di Timur Tengah, itu mau Saudi, mau Bahrain, mau Qatar, itu kalau di jamnya mereka, jamnya Anda yang di Timur Tengah, itu jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi bahkan, nah itu baru mereka tewas. Jadi biasanya itu rata-rata dari jam malam itu aktivitas itu dari sore sampai jam 10 atau jam 9 pagi. Ya, baru tidur. Betul ya, Mbak Jamila ya? Iya. Kalau tidur jam 10 itu paling asar terus baru nanti pada. Nanti masuk gua sampai jam 3, jam 2 siang baru bangun ya. Cuman itu doang, Pak. Cuman makan doang, nanti tidur lagi. Iya, betul, betul. Jadi itulah dahsyatnya kita punya tim bisnis. Ya, kita kerjakan TNC ini dahsyatnya tim bisnis kita itu ada di semua benua. Dan itu jamnya berbeda-beda. Sehingga petugas ya tim kita, sorry, ini bateraiku kok lobet. Ya, oke. Ya, oke. Nah, sehingga kalau kita merdeka di Indonesia, kita punya tim petugas itu bisa terus berbagi tugas, gitu. Ya, berbagi tugas mereka untuk yang jam Asia, siangnya Asia, sorenya Asia, bantu nanti kita petugas yang lain itu bisa bantu untuk jam siangnya Timur Tengah dan jam malamnya Timur Tengah. Bahkan yang dahsyat adalah teman-teman di Timur Tengah itu baru mau tidur itu rata-rata, nggak semuanya, tapi rata-rata karena ngikutin majikan toh. Majikan itu baru bisa mau tidur tuh jam 9 jam 9 atau jam 10 pagi ya, waktu Timur Tengah ya. Betul, Mbak Jamila. Nah, iya, Pak. Itu bagi saya luar biasa. Karena jam 9 atau jam 10 pagi waktu Timur Tengah dikurangi 4 sama dengan jam 5 pagi atau jam 6 pagi Indonesia. Kalau dikurangi 4. Jadi kita sudah bisa pada bangun, mak-mak pada bangun yang di Indonesia, gitu ya. Nah, dan di Asia juga sudah pada bangun pagi di Asia, Hongkong, Taiwan. Itu luar biasanya. Ya, sehingga tim petugas itu bisa bergantian. Ada yang jaga kandang, jaga pos, jaga bintangnya pagi, siang, malam, bagus sekali. Nanti Mbak Jamila kalau sudah sukses, sudah merdeka, mau nggak jaga kandang kayak saya jam 6 pagi bantu tim
conference Ya, dengan mau membantu tim yang di Timur mau Tengah. banget Mau ya? Pak. Mau. Seneng banget ya, Pak. Saya tuh mau secapek-capeknya kayak apa, Pak. Aku lebih pengen yang kayak Bapak sama teman-teman itu loh, di rumah. Kan mau capek kayak apa Ya, kan lihat anak itu kan jadi seneng lagi, seger gitu ya. Daripada sekarang betul. nggak capek pun capek di hati karena jauh dari anak ya. Iya Pak, betul banget. Wih, Mbak itu lihat tuh. Mbak Masari Irak. Wah, di Irak juga ya hadir luar biasa. Saya mau kupas dirimu nih Mbak Jamilah. Apa yang membuatmu dulu awal-awal tertarik sama bisnis ini, sementara saya lihat beberapa orang curiga sama bisnis TNC. Tapi dirimu apa yang bikin tertarik dulu di awal? Ya, dulu kan karena memang saya ketemu saya ini itu saya sudah lumayan lama juga ya, udah 2 tahun saya di sini di Saudi Oh, ini, udah 2 jadi udah tahun di Saudi, oke. jadi ya jadi sudah kerasa gitu Pak nyeseknya gitu. Kerasa Nah nyeseknya. dan iya dan di usaha ini pengundang saya itu kan menawarkan supaya para perantau itu segera sukses mereka kumpul lagi sama keluarga tetap punya penghasilan seperti itu, dan di situ saya tidak punya pikiran negatif. Di situ saya jadi positif aja gitu, saya langsung Kok bisa ya? nanyakan gitu karena ya tidak tahu, saya juga nggak kenal Hmm, padahal itu siapa bagus, pengundang bagus. saya. Oke. Terus langsung nanya sama pengundang. Langsung nanya, kata saya usaha apa sih Mbak, kata saya. Cuman untuk Hmm. undang saya itu ya langsung katanya kalau Mbak mau tahu yuk katanya ikut conference. Saya nggak tahu conference itu apa Pak. Oh ya, ikut Iya, apa, conference itu apa sih gitu ya. Terus iya, maksudnya tuh diajak ke, iya, waktu itu belum ada live streaming kan, waktu itu kan diajak ke belum mana? di Ke land, Line. di Ke land Line, oke. saya Jadi di cuma land. denger suara ya, cuma denger suara aja di Line, oke. Cuma dengar suara. Terus, Kalau sekarang luar biasa. Waktu itu terus setelah waktu itu denger Line diarahkan. gimana? Setelah denger conference lewat suara di Line gimana? Ya waktu itu saya dengarkan penjelasannya yang begitu jelas ya. Eh, saya Putus-putus satu nggak dua waktu itu? kali dengerin. Putus-putus nggak sinyalnya waktu denger pertama eh, kali Line? ya waktu ya betul sih Pak karena Hmm. itu apa enggak seperti sekarang ya, udah luar biasa juga Pak. Kalau waktu itu saya Hmm. dengerin di lain itu kan cuma kita dengar suaranya doang gitu, nggak tahu yang mana sih yang ngomong itu gitu. Kalau sekarang kita tahu yang oh ini Oh petugas ini yang yang ngomong presenter gitu ini. ya. Oh iya iya Hmm. betul sekali. Hmm. Ya, dan Dulu saya kita, satu dua kali denger itu. eh, oh 1 sampai 2 kali dengerin terus Iya, saya nggak langsung paham gitu Pak. Cuman ada satu yang hmm. menarik yaitu Apa? Apa? saya apa yang ya itu apa katanya udah lebih dari 70 orang perantau 70 gitu ya, TKW udah TKI. yang sudah sukses mereka kumpul lagi sama keluarganya katanya. Tapi mereka tetap punya penghasilan tanpa harus merantau lagi. Nah di situ yang menarik saya gitu, dan saya juga kan dimasukkan ke grup WhatsApp juga. Di situ saya lihat bukti-buktinya Pak, itu jadi tambah Situ lihat. greget gitu saya juga. Belum pernah ya selama 2 tahun ini ada sesuatu yang membuat orang seperti saya ini kok bisa sukses, bisa merdeka. Tuh nggak pernah ada bayangan ada usaha seperti itu gitu ya. Taunya tuh Nggak kalau ada. nasibku ini ya kalau nggak TKW ya finish kontrak di rumah masuk sawah kan gitu ya biasanya Iya pikirannya. betul. Jadi Iya, ketika melihat dan kok ini kok ada usaha yang buktinya aja 70 TKW lebih gitu ya sudah merdeka, itu apa rasanya shock gitu ya, surprise gitu ya. iya betul sekali, surprise banget Pak. Karena apa namanya, saya itu kan baru-baru buka Facebook juga Pak. Pas Oh saya gitu. itu baru iya baru mungkin 1 2 bulan gitu, itu juga Oh, dibikinin teman Pak. Saya itu bener oh. gak Nah, gaptek jadi banget Pak. selama 2 tahun di Saudi itu nggak punya Facebook berarti ya? Enggak, karena baru-baru ini juga kan punya HP Android gitu. Oh, lah Jadi biasanya kalau waktu itu mas untuk apa menghibur duka laramu pakai apa ini kalau selama 2 tahun ini?
lagi jutek banget gitu, lagi kesel sama pekerjaan, nggak ada sosmed yang dibuka gitu, nggak ada sosial media yang dibuka. Nggak ada, karena saya kan waktu itu HP-nya aja cuman yang bisa buat nelpon sama SMS doang seperti itu, dan saya Oh, itu ditanya zaman sama Mojopahit teman itu aja. saya punya itu. Iya Ya, betul. saya punya itu waktu zaman Mojopahit dulu. Iya. Kayak narok kan dedes. eh, iya. Tapi malah bagus. Ada hal positif di balik kekurangan kita, yaitu apa? Karena kita orang tuh orang yang gaptek ya, orang yang gagap teknologi itu malah membuat sosmed itu menjadi sesuatu yang merusak dia, gitu. Ya, sehingga ada bagusnya juga di saat itu Mbak Jamilah belum kenal sosial media. Karena kalau kita kenal sosial media itu harusnya kita juga mengenal dunia positifnya sosial media. Jadi misalnya nih, saya kenal Facebook. Nah, saya kalau kenal Facebook, saya juga harus punya lingkungan positif di Facebook. Nggak cuman grup orang Jogja, grup apa, grup ngerumpi, grup cari jodoh. Itu artinya kita hanya akan masuk dalam sosmed yang negatif. Nah, seharusnya ketika kita mengenal sebuah aplikasi, kita harus mengenal juga komunitas positif, gitu kan? Nah, jadi ya ada bagusnya lah. Waktu itu selama 2 tahun nggak kenal sosmed. Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman yang kenal sosmed, tapi kenalnya cuma di komunitas negatif dari sosmed. Tanpa mereka sadari itu negatif. Isinya cuma alay lebay. Untung kenal Facebook itu setelah atau deket sama kenal tim winners. Jadi masuk dalam lingkungan yang positif dari sebuah sosial media. Oke, Iya, terusin, saya juga terus gimana tuh? iya. Setelah itu kan sudah dengarkan penjelasan itu, dan di akhir Hmm. ada pertanyaan kan, berani atau takut katanya kan untuk mengupayakan Dulu tanya. modalnya katanya. Di akhir sesi apa acara itu kan, nah saya menjawab berani kata saya gitu. Tapi setelah saya selesai acara itu, saya duduk sendiri. Gimana Aku tadi? ngomong Tadi apa saya tadi ya? bilang berani kan? Aku lancang banget ya ngomong berani tadi ya. Ini duit dari Iya mana itu? betul. Waktu itu belum ada 3 pilihan untuk bergabung. Seperti Iya sekarang. betul. Kalau Belum. waktu itu kan pilihannya cuma join langsung paket bintang 5 silver membership langsung jadi CP, jadi yang 4 juta ya. Kalau sekarang kan ada Iya betul. pilihannya. Bisa join 4 juta yang paketnya langsung loncat naik peringkat lebih tinggi langsung bintang 5 gitu ya, silver membership. Sekarang ada pilihannya paket eh, paket kereta api, nggak langsung pesawat tapi kereta api dulu 1,8 juta. Peringkatnya bintang 4, membershipnya bronze membership dulu. Bahkan ada paket yang ketiga, yaitu paket join starter kit, formulir pendaftaran cuma 99.000 plus minimal satu produk. Aduh, itu 150.000 aja bisa gitu ya. Kalau sekarang ada 3 pilihan itu. Kalau dulu nggak ada pilihan. Iya betul. Jadi yang Nggak ditanyain ada. adalah join bintang 5 silver membership yang 4 juta. Iya Jamilah, langsung 4 berani, juta. berani. Habis itu duit dari mana kok ngomong berani ya? Iya betul betul Pak. Betul. Gajimu Karena waktu itu berapa? Gajimu waktu itu berapa? eh, 4 juta bisa 4 kurang, bisa juta. lebih, soalnya kan nggak, kalau ditukar Ya, Indonesia kan terus. nggak itu. Ya. Iya. Nah, terus Kadang turun ceritain, kadang habis itu naik terus gitu. gimana? Habis itu terus Ya gimana? habis Setelah itu terus ya saya mikir-mikir saya gitu ya. kebingungan. Kebingungan Pak, tapi Terus, dan pengundang saya juga langsung nelpon kan habis ya, acara itu, dan ya, pengundang saya itu nanya juga, kapan Mbak nih mau ya. transfernya, katanya gitu kan. Waduh, kata saya, gimana kata saya, nggak nggak ada uang Mbak. Emang kata saya, iya Hmm, tertarik banget dan pengen segera memulai kan gitu. Tapi hmm. eh, saya nggak punya uang, walaupun tiap bulan ya Pak gajian, tapi ya itulah tiap bulan terbang juga ke Indonesia uangnya. Kayak pegang air ya, pegang gaji itu kayak pegang air ya. Terus langsung jatuh. Iya, iya, makanya majikan aja suka bengong kan, kamu itu katanya. Terus, Gitu. terus akhirnya.
ya itu pengundang saya nyarankan untuk minjam sama teman gitu Pak ya. Cuman saya apa saya itu nggak punya banyak teman karena memang saya kan dari kemarinnya aja saya punya Facebook aja baru kan itu, jadi saya nggak punya banyak teman dan memang saya tuh nggak mudah berteman Pak karena pemalu sih sebenarnya. Bagus, 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 bagus. Aku malah seneng ya kayak gitu. Kalau nggak, kadang-kadang bisa rusak kenal sama orang nggak jelas. Bagus, bagus. Terus? Jadi Iya betul. ya saya bilang, kata saya nggak punya teman untuk dipinjemin uang, kata saya Mbak gimana, kata saya gitu. Terus pengundang saya itu nyaranin untuk coba minjem ke majikan, dan saya juga sih masih bingung juga karena uh, belum pernah gitu Pak untuk minjem ke majikannya, belum pernah, tapi saya hanya majikanlah yang saya kenal di sini gitu, nggak ada orang lain. Ya karena ya saya sudah punya keinginan kan tadinya, eh, saya coba dengan rasa ragu dan takut gitu. Saya eh, coba ngomong gitu kan, dan majikan bilang katanya kamu baru saja kirim uang, uang untuk apa katanya gitu. Ya saya bilang uang yang kemarin saya kirim itu masih kurang gitu kan, karena keluarga saya butuh banget, mohon kata saya gitu dipinjemin gitu kan. Cuman nggak langsung ngasih tuh Pak, nggak percaya majikan. Tapi udah itu selang beberapa hari lagi gitu saya coba ngomong lagi gitu kan, karena saya harus ke siapa lagi gitu kan kalau bukan ke majikan. Saya waktu itu ngomong lagi, saya mohon kata saya majikan gitu kan, mohon di apa pinjemin saya uang gitu ya, nanti kalau saya gajian saya bayar tapi dicicil gitu kan, karena kalau semua ya saya juga butuh untuk keluarga seperti itu. Dan ya alhamdulillah gitu ya, mungkin Allah mengetuk hati majikan saya ngasih juga gitu Pak. Dan Saya itu kok yakin ya, bersyukur. saya itu yakin sekali bahwa majikan itu segala-galanya majikan, dia itu sebenarnya membutuhkan kita juga gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah Ya, betul. takut banget. Jadi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Kita butuh majikan dan sebenarnya majikan juga butuh kita. Majikan itu mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menggaji kita karena dia butuh kita. Dan emangnya gampang apa cari orang lain pengganti kita kalau kita keluar? Nggak gampang loh. Kecuali kita udah sering dimarahin. Sering dimarahin berarti kan sering bikin kesalahan ya. Tapi kalau kitanya sendiri itu majikan suka dengan kerja kita, puas dengan kerja kita, percayalah kita itu tuh nggak akan mudah dipecat gitu loh. Karena dia butuh kita bukan cuma kerja ya, kadang-kadang kecocokan itu kan, kejujuran kita, kecocokan kita itu kan membuat dia nyaman. Jadi yang kayak gitu mah kalau mau pinjem tuh gampang sebenarnya, nggak usah terlalu takut. Iya, Ya, iya betul. betul. Karena kita harus sadar sebenarnya pekerjaan seperti TKW, seperti Mbak Jamilah itu sebenarnya harusnya bayarnya tinggi sekali. Karena selalu melebihi dari kerjanya tuh lebih gila daripada yang diomongin di awal. Ini kamu gajinya 4 jutaan ya Jamilah, kerjamu nanti gini 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 gini. Ngomongnya gitu. Setelah dilakoni ternyata bukan gini 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 kerjanya. Gini gono 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 gini gono 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 nggak jelas. Jadi sebenarnya Anda berhak kok dapat uang lebih. Oke, terus Mbak Jamilah. Kenapa kok ketika ditawari atau ketika mendengar presentasinya paham tentang isi presentasinya kurang paham, tapi kenapa kok kalimat lewat usaha ini Anda bisa segera sukses, pulang merdeka, kumpul sama anak Anda seperti 70 lebih TKW TKI di Winners. Kenapa kok kalimat itu sangat memotivasimu, bahkan yang nggak ngerti apa-apapun tentang presentasi itu tetap memutuskan join? Emang ada apa dengan dirimu dan keluargamu? Atau dengan anak atau dengan orang tua? Apa yang kamu rasakan? Ya, karena kan orang tua juga sudah
makin tua gitu ya Pak, sering apa Berapa? namanya Umurnya tahu berapa? sakit-sakitan. Paling 50. Oh, sakit-sakitan juga. Iya, umurnya ya 50-an gitu Pak, tapi kan namanya di kampung karena kerjanya capek yang ke sawah gitu ya Pak, jadi kerjanya nggak seperti yang orang-orang di tengah-tengah kayak gitu, jadi mudah ambruk gitu Pak, seperti itu. Terus ingat mereka. Tadinya tidak ada Iya, harapan untuk bisa kumpul lagi merawat mereka, nggak ada harapan lah, karena kan aku di luar negeri, caranya untuk membuat mereka hidup kan dengan ngirim duit, artinya terpisah terus. Tapi begitu dengar itu, Anda bisa sukses, bisa kumpul lagi dengan keluarga, langsung ingat mereka gitu ya. Wah, kalau bisa kumpul kenapa harus pisah gitu ya, dan tetap bisa iya berdamai. betul. Dengan Dan anak itu juga, iya betul. dan Anak apa aja, juga, saya nggak mau motong. Tadi mau ngomong apa iya. dan Dan saya juga ingat sama anak gitu ya, nah, yang hmm, sebelum merantau memang saya itu yang namanya seorang ibu nggak ada niatan untuk pisah sama anak ya Pak. Karena waktu nggak ada. saya waktu awal merantau itu anak saya baru masuk SD itu, mau naik ke kelas 2 waktu itu. Tapi belum belum Hmm, belum kenaikan kelas waktu itu Pak. hmm, Dan yang biasanya kan saya nganterin gitu kan, di rumah ngajarin juga, dan akhirnya setelah itu saya terpaksa meninggalkan anak saya. Dan setelah saya hmm, tinggal, uh, jadi gimana ya, anak itu nggak mau dengerin yang orang lain gitu Pak. Dia hmm. suruh belajar aja, disuruh belajar males gitu Pak. Jadi belajarnya kurang seperti itu Pak. Ya, ya nggak pasti. nggak waktu seperti ada ibunya gitu. Itu wujud protesnya sebenarnya. Itu wujud Iya protes, pastinya. protes karena dia nggak terima ditinggal ibunya. Itu mungkin dia mau dengerin juga orang lain, asal ada ibunya di sampingnya dia mau dengerin. Tapi karena nggak ada, marah sebenarnya ya, marah protes gitu. Cara untuk buat ibunya dengerin cerita hatinya biar pulang sebenarnya. Jadi jadi Iya. ditinggal di umur 2, ditinggal di kelas 2 SD, saat kelas 2 SD ya. Itu belum Pak, baru mau masuk, masih kelas 1 mau masuk, jadi udah mau kenaikan kelas gitu Pak. Oh, oke, oke. Kenapa? Kenapa yang tadinya sudah menemani dari lahir, TK, kelas 1, kenapa kok pas mau naik kelas SD itu akhirnya kepepet harus merantau? Ada problem ekonomi apa di saat itu, Mbak Jamila? Ya itu yang pertama ya memang ekonomi ya Pak ya. Selain Sebelumnya lebih bagus atau uh, gimana? Sebelumnya lebih baik ekonominya, uh, terus saat itu ada kejadian yang membuat ambruk ekonominya atau gimana? ya gimana ya Pak, waktu emang waktu dulu itu orang tua itu ya, uh, Hmm. walaupun di kampung seperti itu, sebagai orang terpandang lah seperti itu Pak. Nah namun Hmm. ya jadi uh, waktu itu Apa? jadi Orang tuamu tuh apa? Punya apa, juragan tanah atau terpandang karena jabatannya lurah atau apa? ya kalau apa ya Pak, orang tua saya itu dari seperti pekerjaannya sih, kalau di kampung-kampung seperti itu kan memang ada, kan udah pernah juga jadi RT seperti Hansip seperti itu juga kan ya, cuman kerjaannya itu Pak, tapi mengerjakan pekerjaan bareng-bareng sama lurah juga seperti itu. Oh Tapi ya, ya, kecipratan terpandangnya karena dekat dengan iya, perangkat desa, pejabat desa. Oke, oke, iya, paham. iya Terus betul. habis itu, hmm, Dan dari segi ekonomi juga ya lumayan sih ya Pak, karena hmm. orang tua saya dulu itu biasa punya warung-warungan juga gitu, dan suka apa namanya, dulu itu suka beli-beli barang seperti ya pisang seperti itu ya Pak. Eh, Pokoknya Oh, kulaan, seperti kulaan kacang, ambilin ya kacang dijual. kacang tanah, iya seperti itu. Ini kayak Cuman anu, kayak setel,
kayak orang tuanya Mbak Ananisa ini, ambil dari panen petani, dijual lagi, gitu ya, disalurkan lagi, Iya, gitu ya. iya betul. Gede Cuman itu. setelah itu orang tua saya itu ada orang yang apa ya ke rumah itu ada yang masuk gitu Pak. Jadi ada yang apa namanya yang mengambil uang yang apa namanya hasil dari usaha bapak itu gitu. Jadi Hmm. setelah itu jadi habislah gitu Pak. Dan Nah, emang uangnya akhirnya selama itu, uangnya tuh selama ini tuh di nggak ditaruh di eh, di bank gitu ya, disimpan di bawah bantal gitu ya, ala orang biasa. ya oh, orang tua dulu lah seperti itu Pak, nggak tahu yang Oh, namanya nggak kenal sama jadi ini bank-bank seperti itu. dirampok gitu, dicuri apa dirampok? Kalau dirampok itu ketahuan sama pemiliknya, kalau dicuri itu tidak ketahuan, dicuri atau dirampok. Iya, ada yang masuk ke rumah gitu Pak. Waktu itu kan yang namanya di kampung itu kan kalau ke air itu kan jauh dari rumah. Jadi ada yang Oke. masuk seperti itu. Oke. Dan hanya karena peristiwa itu, saya rada nggak percaya nih dengernya. Hanya karena peristiwa Hmm. itu, terus ambruk semua ekonomi. Bukankah tetap masih bisa ngambil hasil panen dan sebagainya, walaupun mungkin itu adalah uang yang harus dibayarkan ke ini, uang yang harus dibayarkan ke sana. Tapi kan itu cuma sekali diambil, gitu loh. Kan masih ada panen-panen berikutnya dari usaha Bapak itu. Kenapa kok peristiwa sekali kemalingan itu istilahnya, kok bisa membuat runtuh dan membuat dirimu jadi TKW? Ya karena kan apa si barang yang kita suka jual gitu kan nggak selalu normal gitu ya Pak. Jadi Hmm. penurunannya juga setelah itu jadi gimana ya menurun lah gitu Pak penghasilannya dan akhirnya orang tua saya juga eh, apa sih jadi fokusnya juga setelah itu ya udahlah katanya jadi di sawah aja gitu Pak. Jadi kalau ke warung itu yang buat barang-barang itu jadi agak di itu ya nggak terlalu difokusin lagi gitu. Dan Oke. setelah itu mm, dan setelah itu karena di itu juga apa dipakai di kampung juga kan seperti pengurus pengurus masyarakat lah di situ Pak. Ah, Namun di oke. uh, namun di situ orang tua saya gimana ya jadi kepake lah Pak di situ. Cuman ada yang sirik juga seperti itu sampai akhirnya orang tua saya harus pergi dari desa itu juga. Loh, kenapa? Kok pergi? Ya tidak Kenapa? tahu ya tidak tahu juga Pak soalnya kan ada yang sirik lah Anu, seperti itu. tidak nyaman, Jadi tidak mungkin nyaman tidak dengan orang-orang yang berurusan dengan uang tadi. kalau soal itu ya Pak itu dari sisi lain juga Pak gitu ya. Ah, ah, Jadi gimana ya? Ada yang nggak suka kalau hmm. bapak saya juga menjabat di situ gitu. Jadi Oke, oke. Kalau ada itu yang biasa, sirik lah seperti itu. itu biasa, itu Mm-mm. biasa. Dalam setiap jabatan tuh ada yang nggak suka, itu biasa. Tetapi kenapa Mm-mm. sampai membuat Bapak pergi, meninggalkan keluarganya di situ, meninggalkan Jamilah, ibu, cucunya? Apa yang membuat Bapak harus kemudian pergi? Gimana Kenapa ya kok, Pak? kenapa kok keputusan pergi? Kering Pak. Kering ya? Mau pakai ini dulu atau Oh cuci iya muka? boleh. Oke, nanti ya, cuci muka. Udah glowing, udah glowing belum? Jadi itu terjadinya Bapak pergi itu berapa tahun atau berapa bulan sebelum Mbak Jamilah merantau kejadiannya? Pak itu udah beberapa tahun ke belakang Pak karena saya Hmm, juga kan ya
waktu itu saya juga kan pindah juga ke ikut suami gitu ke Itu Mbak Jamilah tidak ke serumah di situ, tidak serumah enggak dengan Bapak. Pak, enggak. Sudah Mm, bersama suaminya. Baik, baik. iya. Ya, oke, memang kisahnya akan macam-macam ya, kisahnya teman-teman alasan merantau tuh macam-macam lah pokoknya. Bahkan Iya betul. kalau mau kupas semua itu kadang-kadang banyak hal yang sangat gak wah menyakitkan memang ya. Kalau enggak ya memang itu makanya jadi TKW itu bukan keinginan tapi kepepet sudah ya. Terus waktu itu suami kerja apa pada saat Mbak Jamilah merantau? Suamimu kerja apa? Ya, cuman tani saja Pak, Oke. enggak ada kerjaan lain. Pernah sih Oke. cuman merantau ya sebagai pegawai gitu, kuli bangunan seperti itu. Oke. Oke. Eh, lalu pada saat Mbak Jamilah merantau, anakmu gimana? Waktu dirimu meninggalkan rumah, apa komentar anakmu? Atau diem-diem meninggalnya? Berarti dia waktu itu umurnya baru 8 tahunan. Enggak diam-diam sih Pak. Tahu, Hmm. dia tahu. Cuman ya mungkin karena belum tahu gimana sih rasanya ditinggalin seorang ibu gitu kan, karena mungkin masih bareng-bareng gitu. Jadi Hmm. biasa-biasa aja gitu Pak. Umur 8 tahun loh, udah umur 8 tahun, masa ditinggal biasa-biasa aja? Iya, jadi yang taunya itu karena apa ya? Mungkin dari temannya itu yang tahu kalau misalkan ibunya ke Saudi itu apa dikasih uang seperti itu. Karena di situ Oh. ada tetangga yang itu ya tetangga saya itu apa namanya udah bolak-balik sampai sekarang gitu ya. Hmm. Dan kalau dia apa yang dia mau gitu kan dikasih gitu. Oke, mungkin di awal anaknya Mbak Jamilah Iya, mungkin tidak sadar bahwa ibunya pergi itu bakal pergi lama. Dipikir mungkin perginya ya pergi nanti pulang lagi kayak biasanya, iya pergi ke betul. mana lah, ke kota, ke mall, nanti pulang lagi. Saya mau tanya, mungkin di saat Mbak Jamilah pergi, saat itu anakmu biasa saja tadi. Karena mungkin tidak menduga ibunya bakal pergi untuk lama banget jarang ketemu sama dia. Nah, pertanyaan saya, setelah anakmu tahu bahwa dirimu tuh perginya itu ternyata lama banget kan dia nanya loh, mama kok nggak pulang-pulang? Gitu misalnya. Itu dia sadar itu tuh setelah berapa lama dirimu meninggalkan Nah, Indonesia? ya setelah setelah beberapa bulan itu kan udah Hmm. deket ke Ramadan itu Pak ya. Katanya Hmm. mama kapan pulang? Katanya kan biasanya kalau puasa kan puasa bareng gitu kan. Itu Hmm. mau bulan Ramadan itu mama kapan pulang? Katanya eh Hmm. Dede mau puasa bareng mama gitu kan. Di situ Hmm. saya nggak bisa ngomong Pak, sedih banget rasanya. Hmm. Nah, di saat itulah kemudian dia berontak, dia marah ya. Dan Iya, wujud wujud marahnya itu nggak mau lagi diatur sama siapapun. Suruh belajar nggak nggak mau. mau, Jadi apa suara pemberontak bapaknya, lah. neneknya itu nggak mau dengar gitu Pak. Jadi anak Jadi gimana pemberontak. maunya dia aja. Jadi malas gitu Pak. Itu belajar itu malas. Ya, ya. Dia merasa ada yang dirampas dari dia kok soalnya. Itu haknya dia kan. Haknya dia dirampas Iya, yaitu hak untuk sama mamanya dirampas kok. Ya, sekarang dia berusaha untuk merampas juga haknya mamanya. Mama kehilangan hak untuk dan mengatur aku, kehilangan hak untuk menyuruh aku. Karena engkau juga mengambil hakku untuk bersamamu. Kan gitu ya. dan yang Ini balas-balas, sedih ini itu Pak balas-balasan terus. eh, Hmm. apa kalau saya nelpon nggak mau Pak. Sekarang Hmm. nggak Sampai mau sekarang? nerima telepon gitu. Jarang-jarang. Jadi jarang itu Pak. Sampai Apa sekarang? namanya? Iya, jadi jarang juga nelpon karena nggak mau katanya. Kalau lagi nelpon misalkan coba dong katanya kalau nelpon sama bapaknya kasih sama si Dede gitu kan. Dan anaknya itu kadang-kadang suka pergi gitu Pak, nggak mau. Hmm.
nggak Itu tahu sampai marah sekarang. atau bagaimana. Itu sampai sekarang. Ya kemarin sih udah itu ya bulan kemarin sih saya ngomong kalau ini saya belum nelpon lagi gitu ya karena Nah, oke. anaknya jarang-jarang mau gitu Pak. Mbak Jamila, kamu Ya, mau nggak digombalin? Kamu mau nggak digombalin orang? enggak. Nggak mau ya? Apa sih digombalin itu? Digombalin itu diberikan sesuatu yang kamu nggak butuh, gitu. Ataupun dijanjiin sesuatu yang kamu inginkan, tapi nggak dikasih. Itu namanya digombalin. Jadi digombalin itu ada dua macam kalau menurut saya. Kita Ya, dikasih sesuatu yang kita nggak butuh. Atau kita dijanjiin mau dikasih sesuatu yang kita pengen, tapi nggak dikasih. Itu namanya digombalin. Kenapa anakmu tidak mau terima teleponmu? Dan itu kejadiannya bukan cuman dialami sama Mbak Jamilah, tapi sama semua perantau. Karena dia nggak mau digombalin, gitu. Dia tahu telepon mamanya dari Saudi, itu cuman akan ngasih sesuatu yang dia nggak butuh. Misalnya ngasih, halo nak, apa kabar? Gimana kondisimu? Sudah makan belum? Dia nggak butuh pertanyaan itu kok. Emang terus kenapa? iya Dia betul. nggak butuh itu. Dia kan cuma butuh mama tuh lu nggak usah ngomong ma, lu tuh di sini di sebelahku. Itu yang aku butuh. Jadi mama mau ngasih apapun itu bukan yang aku butuhkan kok. Halo nak, selamat ulang tahun nak, selamat Idul Fitri, selamat naik kelas. Dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh ucapan. Iya, Kita memberikan sesuatu yang dia nggak butuh. Itu namanya digombalin. Dia ngerasa digombalin. Ataupun dia ngerasa digombalin dengan cara, iya nak, nanti mama pulang. Iya, udah berapa kali janji kayak gitu. Dan ternyata nggak diwujudkan. Itu digombalin juga kan? Digombalin juga kan? iya, Namanya. Jadi, kenapa kok anak kita kok nggak mau terima telepon kita? Karena dia ngerasa digombalin. Bukan salah dia dong. Ya kan? Bukan salah dia. Nah, kita memberikan hal-hal yang dia nggak butuhin. Kita berikan baju, kita berikan ucapan selamat, kita berikan uh, sapaan apa kabar nak. Dia nggak butuh itu. Dia cuma butuh kita di sampingnya. Atau juga dia mendapatkan janji yang dia inginkan dari kita, tapi nggak pernah kita tepati. Ya nak, lebaran tahun depan mama pulang. Faktanya enggak. Atau lebaran tahun depan mama pulang. Pulang cuma 2 bulan. Habis itu terbang lagi mamanya. Itu mah nggak pulang, mampir mana namanya, betul nggak? iya, betul Pak. Perasaan digombalin terus. Kalau misalnya nih, Mbak Jamilah, saya gombalin terus. Awalnya kan orang seneng ya digombalin itu kan. Awalnya kan seneng orang digombalin. Hmm. Seneng banget loh. Orang yang pertama kali digombalin itu pasti seneng banget. Kenapa? Dikasih sesuatu meskipun tidak dia inginkan. Hal itu tidak dia inginkan, tapi namanya dikasih kan seneng. Atau dijanjiin sesuatu yang dia inginkan. Wah, pertama digombalin itu seneng banget. Lama-lama gimana? Kalau digobelin terus, dikasih terus tapi sesuatu yang tidak kita inginkan, atau dijanjiin terus sesuatu yang kita inginkan tapi gak pernah jadi kenyataan. Lama-lama orang yang digobelin jadi gimana? Kalau Mbak Jamilah Dia, digombalin terus sama saya misalnya, ini saya gombalin Mbak Jamilah nih hmm, misalnya ya, hmm, gue naksir nih sama Mbak Jamilah. Waduh Jamilah, wah kamu luar biasa nih, cantik banget. Terus Mbak Jamilah suka juga sama saya. Terus saya janjiin kita akan merit. Tapi janji doang, janji mulu. Kapan mas? Sebentar lagi. Kapan mas? Tahun depan. Kapan mas? Sebentar lagi. Kapan mas? Tahun depan. Lama-lama gimana? Kalau digombalin terus. Ya kamu rasakan apa sama ya saya? jadi males lah karena nggak ada kepastian Pak. Mati rasa. Itu Mati rasa bahayanya. nggak mau. Bahayanya dari orang yang terus digombalin adalah orang itu akan mati rasa. Betul ya? Gitu. Jadi kalau cuma sama pasangan mah kita bisa punya pilihan lain. Tapi kalau sama darah daging, mati rasa itu konsekuensinya akan sangat berat. Betul ya? Betul Iya kan? betul. Gimana coba bayangin kalau anak kita mati rasa sama kita.
Mati rasa itu akhirnya apa? Dia hanya butuh kita untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diberikan sama orang lain juga. Yaitu apa? Duit. Udahlah, sama mamaku ini percuma mengharapkan sesuatu yang kuinginkan dari mamaku, yaitu apa? Yaitu kebersamaan, ngumpul bareng, rayain ulang tahun bareng, puasa bareng, Idul Fitri bareng. Percuma lah, mamaku cuma janji doang, gombal. Aku udah mati rasa untuk hal itu. Ya sudah, apalagi ya? Ya sudah, duit aja deh. Kalau lo udah nggak bisa ngasih apa yang aku mau dari dirimu, ya udah kasih aja duit. Bisa terjadi nggak gitu? Fungsi Bisa, itu. Pak. Loh, jangankan anak sama mamanya bisa kayak gitu. Istri sama suami bisa kayak gitu kok. Gitu. Istri sama suami bisa kayak gitu, suami sama istri bisa kayak gitu. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara batin, cuma digombalin aja isinya, batinnya. Ya sudahlah. Kalau lu nggak bisa ngasih gue secara batin, ya gue minta lu fisiknya aja deh. Fisiknya. Batinnya aku akan mencari dari yang lain. Bisa jadi nggak? Kebutuhan Bisa batin jadi. aku akan cari dari orang lain yang bisa memberikannya. Dari lu, gue cuma butuh fisiknya. Bisa jadi nggak? Ya, bisa jadi, Pak. Dan hidup akan kehilangan maknanya, betul? Kalau udah kayak gitu dari anak kita, dari pasangan kita, dari orang tua kita, mereka tidak bisa berharap batin mereka terpenuhi oleh kita. Mereka nggak ngarep lagi. Batin mereka pada kita udah mati rasa. Akhirnya yang mereka harapin dari kita cuman fisiknya aja. Mentahnya aja deh. Lu batin nggak bisa. Lu letoy. Urusan memenuhi kebahagiaan batin, lu letoy. Udah, lu bisanya cuman ngasih ini aja kan. Udah kasih. Kehilangan maknanya nggak hidup seperti itu. Ya, pastinya, Pak. Apalagi di saat itu misalnya, ternyata majikan punya masalah. Nggak bisa bayar kita. Bener-bener udah coret kita. Dicoret. Dari batin udah nggak bisa memenuhi. Udah gitu. Kebutuhan badan, fisik juga nggak bisa ngasih duit. Ya sudah, lu coret. Pernah rasain nggak kayak gitu? Ya, karena situasi seperti sekarang corona ya, Pak. Majikan juga agak gimana ya. Seret, seret kan? Jadi, Jadi seret kan? Nah, itu dialami banyak, ya, nggak cuma Mbak Jamila. Nah, udah. Saya bisa ngomong gini karena ngobrol dengan beberapa downline saya. Nggak di Hong Kong, nggak di Taiwan, nggak di Singapura, nggak di Timur Tengah. Ya kayak gitu. Anaknya itu sudah mati rasa. Secara batin udah mati rasa. Karena mamanya nggak bisa memenuhi apa yang batin mereka inginkan. Isinya cuma gombal doang, janji doang nggak pernah dipenuhi. Kebutuhan batin itu adalah kebersamaan. Akhirnya anak ini hanya memperlakukan mamanya, membutuhkan kebutuhan fisik aja, duit. Nah, pada saat kemarin virus corona, mamanya nggak bisa ngasih duit. Karena majikannya telat. Udah ini udah kayak dicoret, udah kayak nggak ada gunanya gitu loh. Di mata orang tuanya, di mata anaknya tuh udah kayak nggak ada gunanya. Bahkan dosen saya itu telepon pun nggak diangkat. Gitu. Bahkan ada keluarganya yang sampai ngomong gini, kamu kalau nggak bisa ngirim duit nggak usah telepon. Orang tuanya ngomong gitu. Kamu kalau nggak bisa ngirim duit nggak usah telepon. Gila ya. Ibu saya sakit itu, banget. ibu saya itu butuhnya saya itu nggak butuh duit. Ibu saya itu butuhnya saya itu butuh ngobrol. Butuhnya ngobrol. Gitu. Tapi orang tua TKW banyak sekali. Bahkan yang sampai ngomong kayak gitu. Nggak sedikit loh. Kamu kalau nggak bisa ngirim duit nggak usah nelpon. Karena apa? Karena mereka udah tahu. Kebutuhan batin tidak bisa dipenuhi sama anaknya. Kebersamaan nggak bisa dipenuhi sama anaknya. Dia nggak bisa berharap apa-apa. Berarti dia hanya bisa berharap duit dari anaknya. Nah kalau anaknya nggak bisa ngasih duit juga, apa yang diharapin? Hidup seperti itu bermakna tidak? Untuk terus dijalankan, Mbak Jamila, cantik. Ya, enggak lah, Pak. Hidup seperti itu. Tak sedetik pun punya makna untuk dijalani.
tak sedetik pun punya makna untuk dijalani. Lalu kenapa kalau kita terus menjalani hidup ini? Kalau hidup kita sekarang kayak gitu. Karena kita tidak menjalani hidup yang itu. Walaupun hidup kita saat ini masih seperti itu. Di mata keluarga, kita tuh gak ada fungsi sama sekali kalau tidak ngirim duit. Karena kebutuhan batin mereka tidak bisa kita penuhi. Tapi kenapa kalau kita masih mau jalankan kehidupan tanpa makna itu? Karena kita gak jalani hidup itu. Hidup kita untuk bangun TNC. Bukan untuk itu kok. Di situ gue nggak punya nyawa kok, nggak punya passion, nggak punya kegairahan di situ kok. Saya jalankan TNC itu untuk kehidupan di mana saya akan nemu makna saya lagi. Yaitu apa? Agar saya bisa tahun depan bintang 8, 10-20 juta setiap bulan. Bahkan kemarin dihitung-hitungan waktu saya sama Bu Ayi, hitung-hitungannya sampai 42 juta betul nggak? Per bulan bintang 8. Di situ kita bisa pulang. Kalau pulang, maka ada kebutuhan keluarga yang akhirnya kita bisa penuhi tanpa uang, yaitu kebutuhan batin. Gitu. Nah, dan di saat pulang itu kita punya kemakmuran. Karena penghasilan kita besar. Di saat seperti itu, kita bisa kumpul sama keluarga. Batin mereka terpenuhi oleh kita. Kita bisa memakmurkan keluarga. Kebutuhan fisik mereka pun terpenuhi. Hidup itu setiap detik ada maknanya. Setiap detik. Saya kasih contoh. Sebelum kita live streaming ini, saya habis bikin poster, saya keluar kamar sebentar, saya mau ke bawah, mau di bawah, saya ngelewatin kamar Audrey, tak buka pelan-pelan, jangan sampai dia bangun, karena dia sekolah pagi ini, online, saya lihat dia, bubuk. Saat itu saya merasa punya makna, kenapa saya hidup. Terus saya ngelewatin kamarnya si Al, adiknya sama Bu Sari. Ini gue bisa ranjang mulu nih, tau gak? Gara-gara conference Timur Tengah bisa ranjang tuh. Kalau aku conference ada Bu Sari, ya nggak bisa tidur. Nah, saya dengerin tuh ngoroknya si Al, saya denger. Si Al ngorok. Saya cuma dengerin dari luar pintu. Tapi di situ saya menemukan makna hidup saya. Itu yang tadi saya bilang, ketika kita sudah bisa kumpul setiap hari, dan kita punya kemakmuran, hidup itu tiap detik ada maknanya. Nanti rasain ya, kalau udah kumpul, buktiin omongan saya. Bahkan dalam sendiri pun dirimu bisa tersenyum, bersyukur, netesin air mata. Padahal mereka lagi tidur, nggak ngeliat saya, bahkan nggak ngeliat saya. Bahkan saya juga nggak ngeliat mereka, karena yang si Al sama Bu Sari kan pintunya ditutup, saya nggak berani buka. Nanti Bu Sari pasti bangun kalau dibuka. Gitu. Tapi saya tahu mereka di situ. Dengar suara ngoroknya sih, itu udah hidup saya punya makna. Gitu loh. Untuk dijalani. Jadi, don't worry, saya mau bilang, jangan khawatir, Mbak Jamila, bahwa sekalipun sekarang hidupmu, menurut saya, kehidupan sebagai TKW itu tak punya makna, cuman punya uang, tapi tak punya makna untuk dijalani. Hanya uang saja. Tetapi tetap dirimu akan punya hidup yang bermakna setiap hari, meskipun dari penjaramu, karena sekarang tujuanmu bukan untuk jadi TKW. Tujuanmu adalah tujuan untuk segera kumpul tadi. Nah, tujuan itulah yang menjadikan hidupmu hari demi hari itu punya makna. Tujuan itu yang bikin punya makna. Tapi ketika dirimu kehilangan TNC lagi dari hidupmu, pasti nggak punya tujuan lagi. Nggak ada maknanya lagi. Betul tidak? Betul banget, Pak. Seperti apa keyakinanmu dengan masa depanmu setelah kenal sama TNC? Ya, saya setelah kenal TNC ini, saya yakin saya punya harapan gitu Pak ya, yang dulunya ya saya ya karena memang nggak nyangka juga saya akan ketemu dengan TNC gitu ya, yang dulunya saya nggak tahu TNC itu apa gitu. Ya setelah kenal TNC luar biasa, selain bisa merubah
kebiasaan saya yang apa namanya kepribadian saya juga gitu ya. Saya banyak banget belajar dari usaha ini gitu Pak ya, luar biasa. Jadi apa diajarkan di usaha ini tuh bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain kan, seperti itu, bagaimana cara menghargai sesama, kan hanya diajarkan untuk bagaimana cara dapat bonus saja gitu. Ya, banyak banget Mbak. Ya, ya. Mbak Jamila dari timnya Budalia ya? Ya, betul. Ya, ya. Banyak orang bilang di luar sana yang belum join itu, banyak bilang begini, nanti saya kalau udah ikut TNC saya malah nggak jelas, malah apa kemarin bilang apa, malah ngalor ngidul, ngelantur kalau saya ikut TNC. Menurut Mbak Jamila, Ya, memang apakah ada yang setelah ikut seperti TNC itu. dirimu justru apakah setelah ikut TNC malah dirimu ngalor ngidul, ngelantur-ngelantur? Oh, enggak Pak, malah apa namanya, jadi tujuan kita itu jadi fokus gitu Pak, untuk supaya itu segera mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti jadi fokus aja gitu, enggak yang biasanya mungkin kalau di saat kita jenuh itu cari hiburan apalah gitu di HP juga kan. Tapi untuk sekarang kan kalau di saat kita ada sedikit waktu 5 menit 10 menit itu kan kita untuk cari teman baru gitu kan, seperti itu. Jadi hiburannya itu kita bisa ngobrol sama orang-orang baru. Jadi justru sebenarnya yang ngelantur-ngelantur ngalor ngidul nggak jelas itu justru waktu belum join TNC, betul nggak? Iya betul Pak. Ketika join TNC malah kita hidupnya lebih fokus, lebih punya tujuan, lebih ada gairahnya, malah nggak mau ngalor ngidul, ya toh? Kita ikut TNC malah nggak mau Iya. ngalor ngidul. Kalau kenalan sama rekan baru di Facebook, malah tujuannya adalah untuk ngajak sukses bareng. Kalau dulu belum ikut TNC, kenalan sama rekan baru di Facebook, ngalor ngidul, betul nggak? Ngelantur-ngelantur. Jadi sebenarnya yang ngalor ngidul ngelantur-ngelantur itu malah yang belum ikut TNC, betul nggak? Atau yang keluar dari TNC. Iya, Tapi kalau kita ada di betul TNC itu banget. malah hidup lebih punya tujuan, lebih bergairah. Satu lagi, ada yang bilang, kamu setelah ikut TNC, isinya kerja mulu, cari duit terus, bisnis saja, lupa sama temen-temen. Kayak orang yang nggak punya hiburan lagi. Betulkah? Mikir duit aja, materialistis. Enggak juga. Enggak juga ya Pak, kita bisa membagi waktu juga ya seperti itu. Tapi kalau memang sebelum bergabung di INC itu ya, ada teman ya memang suka yang curhat-curhat yang rujakan seperti itulah Pak ya, ada juga gitu. Tapi setelah kita bergabung di sini ya kita nggak mau ya ikut campur misalkan urusan yang suka mereka itu apa curhatkan ke kita gitu kan, karena itu juga mempengaruhi kita, jadi kita bisa ikut juga ke dalam situ gitu Pak. Tapi setelah bergabung di usaha ini karena kita nggak mau memikirkan urusan itu, karena kita fokus ke tujuan kita yang udah kita mulai ya harus kita selesaikan juga gitu kan ya. Jadi kita sekarang fokus aja ke sini gitu, ke usaha ini gitu. Waktu saat Berarti kerja kalau kita jalankan, hiburan. Oke. Berarti kalau kita mengerjakan bisnis TNC, kalau kita mengerjakan bisnis TNC, itu yang kita pikirin bisnis atau yang kita pikirin keluarga sih sebenarnya? Keluarga lah Pak, karena apa ini kita menjalankan usaha ini untuk keluarga. Sementara kalau kita tidak mengerjakan TNC, kita hanya bekerja sama majikan, yang kita pikirin malah kadang-kadang lupain keluarga. Betul nggak? Ya betul. Yang kita pikirin cuma kerja dan senang-senang saja, betul nggak? Betul? Karena begini, banyak orang berpikir bahwa kalau dia bekerja sama majikan,
Terus itu sebenarnya dia bukannya terus nggak ingat keluarga, nyatanya dia kerja ngirimin duit, gitu kan. Lah memangnya keluarga cuma butuh duit. Keluarga kan juga butuh kumpul bareng, Ya. gitu. Lihatlah kenapa kok hubungan banyak yang putus, renggang dan putus dari orang tua, dari anak, dari pasangan. Ya karena mereka gak cuma butuh duit kok. Bukan berarti duit gak butuh, tapi mereka gak cuma butuh duit, gitu. Karena hanya kerja sama majikan. Kalau kita mengerjakan TNC, karena kita tahu yang dibutuhin keluarga nggak cuma duit, tapi juga kebutuhan batin kan. Kebutuhan batin itu kan bukan telepon, video call, tapi kan kebersamaan ya. Kalau kita ngerjain TNC berarti kita bukan cuma mikir bisnis, justru karena kita mikir kebutuhan keluarga, dan kebutuhan keluarga itu ada dua kan, kebutuhan materi dan kebutuhan batin kan. Ya, betul sekali. Tahu caranya biar nggak dianggap gombal lagi sama anak. Janji tapi nggak gombal. Tahu nggak caranya? Kalau sekarang dirimu kalau janji sama anakmu, iya nanti mama pulang udah gombal. Saya kasih tips ya, dan ini harus dilakukan sama Mbak Jamilah. Kalau nanti ngomong ya sama anakmu, dan saya percaya doa anakmu akan sangat luar biasa didengar sama Tuhan kalau itu dia berdoa untuk ibunya. Bilang sama anakmu, nak doain tahun depan, sebutin kapan tahun depan. Doain tahun depan misalnya pas ulang tahun dia. Kapan ulang tahun dia? Kapan ulang tahun anakmu? Kemarin Pak, Juni tanggal 29. Nah, bilang, nak doain mama. Sekarang mama itu bukan berjanji, tapi berjuang. Doain mama, sekarang mama berjuang lewat TNC barengan sama Team Winners. Supaya mama nanti pas ulang tahunmu ke-9 tahun depan. Tahun depan berarti ke-9 kan ulang tahunnya? Supaya ulang tahunmu tahun depan, tanggal 29 Juni tahun depan, mama itu udah pulang dan nggak pergi lagi. Sekarang ini mama bener-bener berjuang lewat TNC sama Team Winners. Nah, mama hanya butuh doamu saja. Mama nggak mau janji lagi kayak kemarin-kemarin. Tapi mama cuma mau ngasih tahu kalau sekarang bukan janji. Mama berjuang tahun depan pulang. Bukan karena finish kontrak. Kalau mama pulang karena finish kontrak, pasti mama akan ninggal kamu lagi. Pasti. Gitu. Tapi mama itu mau pulang karena sukses. Dan mama sekarang akan berjuang, mama hanya butuh doamu saja. Doakan mama tiap hari. Mama juga akan berdoa tiap hari buat kamu. Mama butuh doamu tiap hari. Supaya tahun depan, mama sudah punya penghasilan 10 juta, 20 juta. Dan mama akan pulang selamanya, nggak akan ninggal kamu lagi. Nah, yang Mbak Jamilah rasakan atau bayangkan waktu tadi saya ngomong, itu sebuah janji atau permohonan? Janji yang harus saya tepati Pak untuk Itu anak bukan saya janji. gitu. Itu bukan janji Mbak. Itu lebih ke arah permohonan sebenarnya. Kita memohon anak untuk mendoakan kita kok. Gitu loh. Paham ya? Iya. Kalau janji kan kita akan memberikan sesuatu. Kalau janji itu kan kita akan apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita ngasih tahu bahwa kita tidak janji mau pulang. Tapi kita tuh berjuang untuk pulang. Memang ada unsur janjinya di sana, tapi lebih pada kita memohon, kita minta, kita mohon anak kita supaya doain kita setiap hari. Gitu. Nah, kalau kita memohon anak kita untuk doa setiap hari, maka rasanya ya itu kayak kalau hari ini saya nggak berjuang di TNC, nggak prospecting, nggak follow up, terus nggak konsultasi, nggak ngelakuin bisnis ini untuk target kita, rasanya kita mengkhianati doa itu, betul ya? Betul Pak. Rasanya kita mengkhianati doa itu.
Nah, dan anak kita akan berdoa sangat kenceng buat kita. Kenapa? Karena itu adalah keinginannya. Dia ingin mamanya sukses. Dia berdoa, dia mendoakan perjuangan mamanya agar sukses. Karena dia ingin mamanya benar-benar sukses dan bisa pulang. Karena tadi kita udah bilang, kalau mama hanya pulang karena finish kontrak, pasti mama akan tinggal kamu lagi. Jadi supaya mama bisa pulang terus, nggak ninggal kamu lagi, selamanya nggak ninggal kamu, mama harus sukses di TNC ini. Dan cuma TNC ini yang sekarang sudah ada buktinya. Jadi mama mohon kamu doakan perjuangan mama. Sehingga rasanya itu berjuang bareng gitu loh, ngerti nggak? Berjuang bareng. Ya. Dia berjuang lewat doanya. Engkau berjuang lewat doa dan upayamu. Dan ini akan saling mengingatkan. Anak sama emak ini saling ngingetin. Dirimu telepon, nak, udah berdoa buat mama, supaya mama sukses. Oh iya lupa mah, doa nak, mama butuh doamu. Kamu ingetin, gitu. Kamu ingetin anakmu untuk berjuang. Dan anakmu akan dengan bahagia akan melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah impiannya untuk mamanya pulang. Dan mungkin anakmu akan ngingetin dirimu, mama udah berjuang belum hari ini? Aku udah doa loh, ma. Dan dirimu akan merasa mengkhianati doa anakmu. Betul? Ya, betul pasti, Pak. Saya yakin banget, Mbak Jamilah akan cepat sekali bisnisnya. Kalau Mbak Jamilah punya kerjasama dengan anak tuh seperti ini. Jadi saling terlibat. Kalian berdua itu saling membutuhkan. Anakmu butuh dirimu, dirimu butuh anakmu. Nah, seperti upline dan downline, ya ayo terlibat. Melibatkan anak dalam perjuanganmu. Gitu loh. Jadi supaya anak nggak cuma nuntut. Ya, seperti upline sama downline, ya ayo kerja bareng. Bukan cuma downline nuntut upline-nya, mana bantuannya, mana bantuannya. Si upline juga memohon supaya downline-nya itu belajar. Lah kamu cuma dibantu doang, nggak pernah belajar, ya buat apa? Mempelajari ilmu-ilmu di bisnis ini ya. Nah sama sekarang, tidak perlu dirimu harus berjuang sendirian. Dirimu harus melibatkan anakmu dalam doa. Itu adalah perjuangan anakmu. Nah, sudah berdoa buat mama belum hari ini? Wah, belum, ma. Ayo, nak. Mama hari ini udah berjuang loh di TNC. Tapi mama butuh doamu juga. Pasti Allah akan lebih dengerin doa anak mama daripada doa mama. Ayo, nak, doakan mama. Mama berjuang hari ini. Mama udah nanem, istilahnya udah nanem pohon. Tapi mama butuh pohon ini dirabuk, dipupuk lewat doamu. Dan buah itu kita inginkan bersama. Buah di mana akhirnya pohon itu berbuah dan akhirnya itulah yang kita inginkan, nak. Yaitu apa? Kita bisa kumpul lagi. Libatkan. Libatkan. Begitu pula kalau bisa ngobrol sama bapak ibu, libatkan. Gitu. Seperti tadi ngobrolnya, tapi ngomong sama bapak ibu. Libatkan. Paham ya? Ya, Pak. Maukah Mbak Jamilah melakukannya mulai hari ini? Ngomong sama anakmu. Anak umur kelas 1 SD udah bisa diajak ngomong. Anak saya juga, ini kalau anak saya baru naik kelas ke kelas 1 nih sekarang, si Al. Bisa diajak ngomong seperti itu? Sangat bisa. Itu sangat bisa. Ya. Sehingga itulah baru namanya itu batin. Ngerti nggak? Itu ikatan batin. Nah, memang belum bisa terpenuhi sungguh-sungguh karena belum berkumpul bersama. Tetapi ikatannya sudah ada untuk tujuan bersama. Tujuan itu akan mengiketin. Paham nggak? Iya, Pak. So, mulai hari ini, telepon anakmu. Ngomong apa adanya. Kalau mama nggak sukses di TNC ini, ya mama nanti pulang cuman sementara. Nah, pasti mama akan terbang lagi. Mama butuh doamu supaya mama bisa sukses. Percayalah, anakmu paham ini. Gitu.
Dan sejak hari itu berjuanglah, jangan khianati doa anakmu. Karena anakmu pun akan berdoa sangat kenceng karena itu adalah impian dia untuk membuat ibunya pulang. Dia akan berdoa untuk perjuangan mamanya. Dia akan berdoa, Allah, Allah, mama hari ini berjuang di TNC, Allah biar bisa kumpul lagi sama aku. Allah berkatilah perjuangan mama, biar mama cepat sukses hari ini, biar ada hasilnya, biar tahun depan bener saat ulang tahunku, tahun depan mama benar-benar bisa pulang. Good. So, jadi lebih punya arah kan hidupnya? Ya, betul Pak. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan kalau orang keluar dari TNC, apakah dia masih punya arah seperti ini? Enggak. Ketika orang tidak ada di TNC, dia nggak punya arah seperti ini. Emangnya dia mau ngomong apa sama anaknya? Doakan mama ya nak, mama akan pulang. Pulang karena sukses. Sukses dari apa? TKW kalau nggak dari TNC, sukses dari apa? Bingung saya juga. Sukses bangun warung, sukses bangun toko, mana yang sudah ada buktinya? Ujungnya juga terbang lagi ke luar negeri. TNC membuat kita punya tujuan. Oke. Sebagai penutup, apa yang mau disampaikan sama Mbak Jamilah buat teman-teman semua di sini? Ya, buat teman-teman mungkin di sini pastinya banyak teman-teman yang baru yang belum join juga ya. Segera ambil keputusan begitu ya. Anda bersyukur sekali itu udah diundang oleh pengundang Anda gitu ya untuk masuk di grup tagar ini gitu untuk melihat masa depan kita semua gitu ya. Agar bisa segera sukses mereka kumpul lagi sama keluarga tanpa harus meninggalkan keluarga lagi gitu. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung ya teruslah berjuang karena Anda semua termasuk saya sudah ada di jalan yang tepat gitu ya untuk masa depan kita gitu. Jangan disia-siakan kesempatan yang sudah kita mulai gitu. Terima kasih, bagus sekali. So teman-teman, ini dari Mbak Jamilah yang saat ini posisinya masih terpenjara, sama dengan banyak sekali dari Anda yang juga masih terpenjara. Ya, apakah saya ngomongin rewardnya Mbak Jamilah? Enggak, saya nggak ngomong. Apakah saya ngomongin bonus puluhan juta Mbak Jamilah? Enggak, saya nggak ngomong. Orang belum dapat. Apakah saya ngomongin Mbak Jamilah sekarang sudah di rumah di Indonesia? Enggak, Mbak Jamilah masih terpenjara. Tapi hari ini saya mau tunjukin sama teman-teman, Mbak Jamilah tetap bisa berbagi buat kita. Mbak Jamilah tetap bisa menjadi inspirasi buat kita. Mbak Jamilah bahkan bisa menginspirasi para prospek-prospek rekan Anda yang nonton live streaming ini. Saya mengundang teman-teman semuanya untuk juga bisa sharing buat kita. Kita akan tunjukin sama undangan Anda juga bahwa Anda itu wanita yang mulia, wanita yang bermartabat, dan wanita yang dilahirkan untuk sukses. Itu pegang teguh. Anda adalah wanita yang dilahirkan untuk sukses. Lewat proses yang nggak enak. Jadi TKW dulu misalnya. Kalau Anda nggak jadi TKW, kalau Anda nggak lewat proses yang nggak enak itu, Anda nggak akan ketemu sama tim winners. Anda nggak akan jadi diamond kayak Mbak Adi Anjani. So, saya emang udah ditakdirkan untuk sukses, tapi lewat proses jadi perantau juga. Jadi guru SD, lewat kesakitan dan sebagainya. Kalau saya nggak punya kesakitan itu, saya nggak punya impian. Jadi semuanya udah diatur kok. Semuanya udah diatur sampai di atas. Ya. Semoga nanti kita, teman-teman semuanya bisa gabung sama kita untuk kolaborasi seperti ini. Ya, dan kita bisa sharing. Saya yakin banyak kisah-kisah unik-unik banget. Seperti Mbak Jamilah nih. Unik kisahnya. Ya, yang membuat dia akhirnya jadi perantau dan akhirnya kenal sama tim winners. Awal dari sukses dia, tapi lewat kisah yang awalnya tuh lukanya luar biasa. Saya yakin nih teman-teman juga banyak yang punya kisah-kisah unik seperti itu yang harusnya kita bagikan buat rekan-rekan lainnya.
Oke, gitu aja. Mbak Jamila pasti sekarang sudah ngantuk. Sekarang jam 7:15, kurangi 4 sama dengan jam 3:15. Oke, dan Mbak Jamila, Betul. ini kalau nanti berikutnya ya, ini kan dari rumah majikan ke rumah orang tuanya majikan, harus selalu bawa produk TNC-nya kemana-mana, harus bawa, taruh di tas, jadi badannya nggak ambruk. Ya, Betul, Pak. terus kemana-mana harus juga bawa ini. Jadi kalau live streaming bisa glowing. Siap. Oke, terima kasih ya Mbak Jamila ya. Semoga menginspirasi Ya, teman-teman semuanya. sama-sama, Pak. Dan sebelum tidur, teleponlah anakmu sekarang dan lakukan apa yang tadi saya Baik. minta untuk Anda lakukan. Sejak saat itulah maka perjuanganmu itu ada ikatan batinnya. Dia akan bertanya, Mama udah berjuang hari ini? Anda akan bertanya juga, Nak, kau sudah doa buat Mama hari ini? Semuanya saling membutuhkan. Oke? Oke, terima kasih Mbak Jamila. Sukses selalu buat teman-teman. Terima Kita tunggu kasih acara kembali, talk show berikutnya. Bapak. Sukses selalu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sejahtera buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.